Bab 961. Ketentuan. Apakah sudah terlambat untuk menyukainya? Dia tidak pernah berpikir itu akan terlambat. Jadi waktu berlalu dalam diam, sekejap mata bertahun-tahun telah berlalu, dan dia tidak membuat pengakuan sepatah kata pun. Dia pikir dia punya kesempatan, tetapi tidak disangka. Gita telah jatuh cinta dengan orang lain sebelum dia menunjukkan hatinya, dan lagi itu cinta yang sangat dalam. Sekarang, ketika Gita menggoda dirinya, dia tidak terlihat malu sedikitpun. Meskipun Arthur Xiao tidak begitu memahami wanita, tapi dia masih mengetahui dasar-dasarnya. Dia tahu bahwa seorang gadis akan malu ketika berhadapan dengan orang yang disukainya, tetapi Gita sama sekali tidak malu di depannya. Sekarang, cahaya di mata Arthur Xiao meredup, dia menekan bibirnya yang tipis dan tidak berbicara lagi. Terjadi perubahan yang sangat besar dalam dirinya. Sebelumnya, Gita mengira dia adalah pria dewasa yang polos, dan wajahnya akan memerah karena digodanya. Sekarang, tiba-tiba merasa bahwa itu sama sekali bukan orang, melainkan air yang tidak bergerak. Tidak marah, tetapi membuat orang lain merasa sangat dingin. Ini, apa yang terjadi? Setelah Gita dengan jelas merasakan perubahan dalam dirinya, dia menggigit bibir bawahnya tanpa sadar, apakah perkataannya tadi membuatnya marah. Hei, perkataanku tadi, tidak ada niat buruk. Aku bukannya ingin menertawakanmu, hanya saja tadi kamu tiba-tiba mendekat, siapapun akan salah paham. Arthur Xiao mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis padanya. Maaf, aku yang salah soal tadi. Karena demammu sudah turun, maka aku tidak akan mengganggumu. Setelah selesai berkata, dia berbalik dan meninggalkan dapur. Gita memperhatikan gerak-geriknya, sepertinya sedikit tergesa-gesa dan melarikan diri. Salah. Apa yang dia lakukan sehingga tergesa-gesa dan melarikan diri? Seolah-olah ada sesuatu yang mengejar di belakangnya. Dia menggodanya beberapa kalimat, dan dia menjadi semenakutkan ini. Tapi dia juga bukannya sengaja menggodanya, jelas-jelas dia sendiri yang mendekat lebih dulu. Mengingat gambaran keduanya begitu dekat, Gita merasakan jantungnya berdetak sangat kencang. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan tubuhnya ikut menggigil. Arthur Xiao bajingan, kenapa tiba-tiba mendekat padanya? Keduanya awalnya berteman, tapi sekarang dia tiba-tiba melakukan ini. Bukankah dia akan sangat canggung bertemu dengannya di masa depan? Setelah memikirkannya, Gita juga merasa tidak apa-apa. Lagi pula Arthur Xiao telah melakukannya, jika Arthur Xiao tidak merasa canggung, maka dia tidak perlu merasa canggung. Setelah Arthur Xiao keluar dari dapur dan bersiap kembali ke hotel, karena dia telah memastikan kalau Gita baik-baik saja, jadi bebannya sepanjang malam ini juga telah lepas. Ketika dia bersiap untuk pergi, dia bertemu dengan Andre Han yang keluar dari kamar. Mengingat tentang Gita, Arthur Xiao menatap Andre Han lebih lama. Dia adalah orang atasan, tentu saja auranya tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dia sangat tampan, wajahnya tajam, sinar matanya teduh karena telah diasah, dan di belakangnya ada Hans Korp. Sama-sama pria, Arthur Xiao merasa Andre Han adalah pria yang sangat unggul. Apalagi wanita. Jadi, sangat wajar jika Gita menyukainya. Dan dia hanya asisten kecil, tidak ada apa-apa, dan lagi ada bekas luka mengerikan di wajahnya. Apa yang bisa dia yang tidak punya apa-apa perebutkan dengan Andre Han? Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di depan Andre Han. Memikirkan hal ini, Arthur Xiao tertawa mengejek di dalam hatinya, lalu menarik kembali pandangannya dan berjalan pergi. Dan Andre Han yang berjalan menuju dapur, mungkin karena menyadari sesuatu. Dia menghentikan langkah kakinya, setelah Arthur Xiao menarik pandangannya. Dia menoleh dan melihat sosok yang kurus tapi terlihat sangat kuat. Tadi, dia berjalan keluar dari dapur. Sedangkan di dapur, Andre Han mengerucutkan bibirnya yang tipis, membuang emosi lain dan berjalan menuju dapur.
Gita akhirnya telah menghabiskan nasi yang ada di dalam periuk. Saat dia baru selesai membersihkannya, menoleh dan melihat Andri Han yang berjalan masuk. Dia yang baru saja dimarahi langsung merasa terkejut dan memalingkan wajahnya. Dia sama sekali tidak berani melihat ke Andri Han. Kemudian dia melihat beberapa tomat di atas tepian meja, lalu Gita bergegas mengambil tomat dan mencucinya dan bersiap-siap untuk memotong tomat. Benar, jika dia melakukan sesuatu, dia tidak akan memperhatikan Andri Han, begitu pikir Gita dalam hati. Dia mengambil pisau, mengiris tomat merah menjadi 2 bagian, lalu mengambil setengah dari irisan, dan mendengar suara Andri Han menuangkan air. Pikirannya melayang tanpa sadar. Sebenarnya kejadian kemarin itu, juga karena keras kepalaannya. Andri Han sudah jelas menolaknya, tentu saja dia tidak ingin adiknya salah paham di antara mereka, jadi memintanya untuk melepas mantelnya dan membeli yang lain adalah hal yang normal. Gita merasa bersalah di dalam hatinya, dia adalah seorang gadis, mengapa dia harus memperlakukan dirinya sendiri seperti ini. Jadi dia kesal dan meminta pelayan toko untuk mengembalikan mantel itu ke Andri Han untuknya. Dia bahkan tidak menemuinya dan membiarkannya pergi lebih dulu. Dia hanya memiliki satu tujuan saat itu, dia merasa jika dia membuat keributan seperti itu, mungkin Andri Han akan merasa sedikit sedih dan datang untuk membujuknya. Lagi pula, ketika Andri Han melepas mantel agar dia mengenakannya, mungkin dia benar-benar peduli padanya. Tapi, dia terlalu meremehkan Andri Han. Andri Han adalah Andri Han, bagaimana mungkin dia datang untuk membujuknya karena keributan kecil yang dibuat olehnya. Dia benar-benar bodoh karena berpikir seperti itu. Sekarang Gita sangat menyesalinya. Jika dia tahu, dia tidak akan melakukannya kemarin, dan mengembalikan pakaian itu dengan patuh, dan keluar dengan membawakan pakaiannya dan memberinya pujian. Mereka berdua pulang bersama adalah termasuk menghabiskan waktu bersama. Dia harus mengubah strateginya, bersikap manja tidak ada gunanya bagi Andri Han. Tapi, jika dia menderita sedikit, maka mungkin Andri Han akan mengerutkan kening dan lebih banyak menatapnya. Andri Han peduli padanya sama seperti dia yang mengenakan sedikit pakaian kemarin. Jika dia mengubah strategi dan mengambil jalan menyedihkan, apakah keduanya akan berkembang lebih lancar di masa depan? Sambil memikirkannya, Gita tiba-tiba merasakan sakit di jari-jarinya. Sebelum otaknya bisa merespons, tubuhnya sudah sangat sakit sehingga dia berseru. Andri Han meminum airnya perlahan, tiba-tiba mendengarnya berteriak dan menatapnya. Sekilas, saat melihat Gita tidak sengaja mengiris tangannya, darah mengalir keluar dari lukanya, dan langsung bercampur dengan jus tomat merah. Andri Han meletakkan cangkirnya, dengan cepat berjalan dan meraih tangannya, membawanya ke dasar baskom, mencuci lukanya dan bertanya, apakah ada plester? Dihadapkan dengan pertanyaan dingin, Gita terdiam dan mengangguk, seharusnya ada. Seharusnya. Andri Han mengerutkan kening, tunggu di sini. Ketika Andri Han keluar, Gita berdiri dengan bodoh dan menatap luka di jarinya, dan kembali memikirkan interaksi intim yang dilakukan oleh Andri Han, sedikit demi sedikit mulai merasakan manis dalam hati. Dia masih memikirkan mengubah strateginya dan mengambil jalan menyedihkan. Tidak disangka, Tuhan membantunya. Dia ternyata mengiris jarinya, dan kebetulan Andri Han ada di sini. Benar saja, pria seperti dia hanya akan maju ketika melihatnya terluka atau membutuhkan bantuan. Meskipun lukanya sangat menyakitkan, tapi Gita tidak merasa sedih sama sekali, malah mengedipkan mata dan tertawa. Dia sepertinya mendapatkan ketentuan yang tepat untuk mengejar Andri Han. Bersambung.